Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam kebaktian kita saat ini. Hari ini kita merayakan Minggu Trinitas, 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta, dalam penghayatan akan kehadiran Allah yang Esa di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Sang Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya, dan yang telah hadir bagi umat manusia dan memberi manusia kuasa atas bumi. Manusia menjadi wakil Allah dan juga mitra Allah dalam mengelola, memelihara, dan menjaga bumi. Allah yang hadir dalam rupa manusia, Sang Putra, Yesus yang memulihkan manusia. Manusia dipulihkannya untuk menyadari tugas dan tanggung jawabnya. Manusia yang juga senantiasa disertai Allah melalui kehadiran Roh Kudus yang menuntun manusia memelihara bumi dan segala isinya. Karya pemeliharaan Allah bagi bumi ini nyata, dengan keterlibatan kita untuk turut berperan serta sebagai mitra dan wakil Allah di bumi untuk menghadirkan damai sejahtera bagi semua. Jemaat yang kekasih, marilah kita menaikkan pujian kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 242 bait 1 dan 3, muliakan Allah Bapa. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengarahkan hati kepada Tuhan dan mengucap dalam hati demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian. Amin. 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 Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyanyikan nyanyian pujian kita
dari Kidung Jemaat 13, bait pertama sampai ketiga. Allah Bapa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur Pujian dari kitab Mazmur pasal 8 ayat 1-9 demikian. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari Kidung Jemaat 58, bait 1 dan 2, Maha Kasih yang Ilahi. Surga turunlah,
Yesus Alfa dan Omega, nafsu dosa jauhkanlah, diri kami beri merdeka dalam Dikau selamanya. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa untuk kita diterangi oleh Roh Kudus sehingga dapat mengerti dan melaksanakan firman-Nya. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini. Kau perkenankan kami bersama-sama dalam kebaktian ini. Meskipun kami tidak ada dalam satu tempat, satu lokasi peribadahan. Tetapi kami percaya bahwa Engkau dalam kasih-Mu mengikat kami. Dan kami percaya bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Oleh karena itu Tuhan, terangilah kami, Roh Kudus menyertai dan mengajarkan kami, dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, untuk kami mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dan anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama perhatikan bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru sebagai bacaan kita pada saat ini. Dari kitab Kejadian pasal 1, kemudian pasal 1 ayat 1, kemudian kita lanjutkan pasal 1 ayat 26 sampai 30 demikian. Kejadian pasal 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita lanjutkan ayat 24 sampai dengan ayat 26 sampai dengan ayat 30. Demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kita lanjutkan dari Perjanjian Baru, surat 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kalau yang memakai Alkitab elektronik, baik HP maupun sarana elektronik lainnya, itu di ayat ke-14. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 atau ayat 14. Demikian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah
dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seminggu yang lalu kita berada pada hari raya Pentakosta, di mana kita menghayati bersama turunnya Roh Kudus atau dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid Tuhan Yesus Kristus, sehingga mereka dikaruniai kemampuan untuk berbicara dan kata-kata pembicaraan itu dimengerti oleh semua bangsa, juga yang tidak sama bahasa dengan mereka, mengerti. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang ini kita 1 minggu setelah Pentakosta, kita berada pada minggu yang lazim disebut Minggu Trinitas pertama, atau mengawali minggu-minggu Trinitas. Dan juga ada juga yang menyebut bahwa ini adalah Minggu Pentakosta, 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Minggu Pentakosta atau Minggu Trinitas yang pertama. Dalam Minggu Trinitas, saudara-saudara, kita menghayati bersama, merenungkan bersama karya Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dia berkarya dalam dunia, dalam hidup manusia, di alam semesta. Untuk apa? Untuk mendatangkan damai sejahtera. Oleh karena itu pada saat ini saudara-saudara, tema kita adalah terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Terlibat memulihkan ciptaan bersama Allah Trinitas. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana bacaan kita dalam Perjanjian Lama dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 tadi, saudara-saudara, Tuhanlah yang menciptakan alam semesta ini. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Bacaan kita itu saudara-saudara adalah bagian dari penciptaan langit dan bumi beserta isinya, termasuk penciptaan manusia oleh Allah. Dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 30 yang kita baca tadi disebutkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bacaan kita saudara-saudara demikian. Ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian, kalau kita mendengar, merenungkan, membicarakan tentang gambar dan rupa Allah dalam diri manusia itu, apa bayangan kita? Apakah kita membayangkan bahwa Allah itu seperti manusia yang karena manusia itu gambar dan rupa Allah, sehingga Allah itu seperti fisik manusia, ada kepalanya yang bundar juga begini, matanya dua, mata Allah, telinganya dua begitu. Allah, tangan Allah menyertai atau menuntun kita wah tangannya Allah dua, begitukah? Saudara-saudara, tentu bukan seperti itu. Lantas maksud dari gambar dan rupa Allah itu apa? Saudara-saudara, secara gampang dapat kita mengerti demikian. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu adalah keberadaan manusia dan kehadirannya. Menyatakan keberadaan dan kehadiran Allah. Jadi saudara-saudara, kalau manusia hadir kepada ciptaan lain itu merasakan bahwa aku dihadiri oleh Tuhan, atau merasakan sebagaimana dihadiri oleh Tuhan. Jadi keberadaan manusia itu menyatakan keberadaan Allah. Kedatangan atau kehadiran manusia menyatakan kehadiran Allah. Apa itu? Allah itu penuh kasih. Allah itu penolong, pelindung, pemberi damai sejahtera. Ketika manusia datang, dia mengasihi karena dia menyatakan gambar dan rupa Allah. Dia menolong, dia mendatangkan damai sejahtera. Tapi sebaliknya, kalau manusia datang, dia berkebalikan dengan itu semua, bukan mendatangkan kasih, tapi mendatangkan kebencian. Orang yang didatangi merasakan kepanikan, ketakutan, bukan damai sejahtera, tetapi kekhawatiran, kecemasan, dan juga merasakan tidak aman, dan sebagainya. Itu berarti kehadiran manusia bukan sebagai gambar dan rupa Allah. Gambar siapa? Ya gambar yang menakutkan, yang membuat cemas, yang tidak membawa damai sejahtera itu. Mungkin gambar iblis atau gambar yang lain. Tetapi jika manusia dia menyatakan gambar dan rupa Allah, kedatangannya pasti membawa damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tetapi manusia jatuh ke dalam dosa sehingga gambar dan rupa itu rusak. Gambar dan rupa itu rusak. Maaf. Kehadiran manusia ketika gambar dan rupa Allah itu rusak, tidak lagi menyatakan kasih Allah, tidak lagi mendatangkan damai sejahtera Allah, tetapi justru membuat kekhawatiran, kecemasan, ketidakdamai sejahteraan atau ketakutan. Akhirnya dunia ini tidak dalam damai sejahtera. Karena gambar dan rupa Allah rusak. Itulah maka Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mengembalikan gambar dan rupa Allah yang telah rusak itu agar menjadi baik kembali. Dan dia telah melakukan itu. Saudara-saudara,
Oleh karena itu, manusia telah diselamatkan dari kerusakan itu. Manusia sudah merasakan karya Kristus, mengembalikan gambar dan rupa Allah yang rusak itu kembali baik. Oleh karena itu, manusia diberi amanat sebagaimana dulu ketika belum rusak gambar dan rupa Allah itu. Apa amanatnya? Seperti yang kita baca tadi. Manusia ditugaskan untuk menguasai ciptaan yang lain. Menguasai itu bukan memanfaatkan untuk kepentingan sendiri. Menguasai di sini bukan hanya memanfaatkan dan tidak memelihara, tetapi menguasai di sini justru dia bertanggung jawab untuk kebaikan, kesejahteraan ciptaan lain juga. Itulah saudara-saudara tugas sebagai amanat Tuhan. Maka ini sering disebut manusia menjadi wakil Tuhan atau menjadi mandataris Allah dalam menguasai dunia. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini juga kita diutus oleh Tuhan. Ciptaan Allah di dunia ini harus dikembalikan dalam damai sejahtera. Dan kita, manusia yang dahulu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi rusak karena dosa, sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita diberi tugas itu. Tugas apa? Memulihkan ciptaan. Loh, apa bisa kita memulihkan? Kita ini siapa? Kita ini kan ciptaan juga. Betul, sebagai ciptaan, memulihkan ciptaan Tuhan dan ciptaan lain selain manusia tentu tidak bisa. Maka dari itu kita ini hanya mengandalkan Allah. Kita tidak sendiri, kita justru bersama dengan Allah. Kita terlibat dalam pemulihan itu bersama Allah yang kita kenal sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau Trinitas. Sebagaimana bacaan kita dalam Perjanjian Baru tadi, saudara-saudara, dalam Perjanjian Baru sudah disebutkan Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu yang sering kali ini juga sebagai bagian dari berkat. 2 Korintus pasal 13 ayat 13 atau ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Allah Sang Pencipta itu sering disebut Bapa. Lazim disebut Bapa. Oleh karena itu, ketika kita membaca rumusan seperti ini, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah itu bisa dipahami, dan kasih Allah Sang Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus, disitulah Allah Tritunggal. Saudara-saudara, Allah Bapa yang menciptakan alam semesta, yang berkenan turun di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Anak, dan Sang Anak sudah kembali ke surga dan turun di dalam Roh Kudus dalam Pentakosta, sudah dialami manusia, sudah kita alami, kita hayati bersama. Oleh karena itu saat ini Allah Tritunggal, Allah
Trinitas sudah kita kenal dan bersama kita. Dalam masa-masa sekarang ini saudara-saudara, banyak saudara-saudara kita perlu pemulihan. Mereka yang menjadi korban karena virus corona atau COVID-19, juga mereka yang saat ini tentunya sudah banyak yang lelah, letih merawat mereka, para dokter, perawat, juga saudara-saudara kita yang menyediakan sarana prasarana, relawan, dan bahkan seluruh bangsa. Ketika saat ini juga tidak bisa berkegiatan seperti dulu sebelum pandemi, nampaknya hal ini masih akan berjalan beberapa waktu. Banyak yang merasakan perlu pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan semangat. Pemulihan kondisinya. Kondisi badannya, kondisi jiwanya, juga kondisi sosial ekonominya. Dan kita saudara-saudara juga barangkali terdampak. Tetapi Allah memakai kita juga. Kita menyatakan pemulihan itu bersama dengan Allah. Lalu apa kita berlebih? Ya, berlebih. Memberikan. Tapi yang berkekurangan pun berbagi. Berbagi. Dalam kekurangan kita pun dipakai oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, pada saat ini mari kita mensyukuri keadaan dan keberadaan kita yang telah dipulihkan sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga kita pun bersyukur dipakai oleh Tuhan. Dengan segala keadaan dan keberadaan kita menjadi berkat dalam pemulihan bangsa kita. Untuk mendatangkan damai sejahtera melalui apapun yang Tuhan perkenankan kita lakukan untuk menolong sesama kita, menghibur, menguatkan, membantu mereka. Dan kita yakin berkat Tuhan pun mengalir pada kita dan kita pun senantiasa dipelihara dan diberkati Tuhan. Biarlah minggu Trinitas pada saat ini, minggu pertama dan juga minggu-minggu Trinitas selanjutnya, kita semakin merasakan keberadaan Allah di dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati hidup kita dan memakai kita dalam karyanya bagi pemulihan ciptaan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, juga persembahan lainnya, termasuk jika ada yang ingin mempersembahkan persembahan unduh-unduh karena belum sempat mempersembahkan di waktu-waktu yang lalu. Persembahan tersebut dapat kita persembahkan dengan cara demikian. A. Jika berupa uang, 1. Dikumpulkan di rumah masing-masing dan diserahkan ke gereja pada saat kebaktian di gedung gereja telah diadakan kembali. 2. Persembahan dapat juga ditransfer ke rekening Bank BRI Unit Palagan, nomor 73070079495337 atas nama Gereja Kristen Jawa Dayu. 3. Dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan di depan pintu gedung gereja dan kantor GKJ Dayu. B. Jika berupa sembako, 1. Diserahkan dan dikumpulkan di gedung gereja GKJ Dayu. 2. Jika memerlukan bantuan atau mengalami kesulitan untuk membawa ke gedung gereja, bisa menghubungi anggota majelis dan sembako tersebut akan diambil oleh petugas. Mari kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita. Kidung Jemaat 393, kita nyanyikan bait 1-3. Tuhan betapa banyaknya. Berkat yang Kau
Saudara-saudara dan juga anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama menaikkan doa kita, doa syafaat kita, doa persembahan kita, dan kita nanti akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas hari ini. Hari di mana kami berada pada masa Pentakosta, khususnya hari ini di Minggu Trinitas pertama atau Minggu Pentakosta, 1 minggu setelah Hari Raya Pentakosta. Ingatkan kembali kami bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah dalam diri kami pernah rusak karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus memperbaiki, memulihkan, sehingga kami sebagai ciptaan, sebagai gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami dengan segala keadaan keberadaan kami dalam naungan kasih setia-Mu. Juga ketika Engkau mengamanatkan kami untuk kami terlibat dalam pemulihan ciptaan bersama Engkau, kami hanya berserah kepada-Mu Tuhan, karena Engkau lah yang empunya kuasa atas hidup kami. Perlengkapilah kami Tuhan, agar kami dapat melaksanakan amanat-Mu. Bukakanlah hati kami untuk boleh menjadi berkat bagi sesama, dan kami mempunyai niat untuk berbagi. Baik berbagi secara fisik maupun non-fisik untuk membantu saudara-saudara kami. Baik para korban Corona atau COVID-19 saat ini, baik bagi para dokter, perawat, dan juga tenaga yang lain untuk merawat, dan juga upaya pemulihan saudara-saudara kami yang sakit, untuk menyemangati mereka, memberikan sarana bagi mereka, menguatkan mereka, sehingga pemulihan dapat mereka rasakan. Juga kami semakin merasakan berkat-Mu. Bapa di sorga, kami juga ingat saudara-saudara kami yang saat ini menderita sakit apapun, sehingga merasakan kelemahan raga. Juga bagi yang sudah merasakan lanjut usia, berkatilah Tuhan mereka dengan kekuatan jiwa raga. Berkatilah dengan kekuatan iman dan pengharapan bagi mereka, untuk mereka merasakan senantiasa kekuatan dari-Mu, merasakan kehadiran-Mu, merasakan penyertaan dan berkat-Mu. Bapa di surga, kami juga mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami, yang saat ini juga masih banyak hal yang harus mendapatkan jalan keluar, lebih dalam masa pandemi ini, dan juga nyongsong hari-hari yang akan kami lalui. Dan nanti ketika kami berjalan bersama dalam era normal baru, Bapa di sorga, berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para pengambil kebijakan bagi bangsa kami, aparat, relawan, LSM, bersama dengan seluruh warga negara, untuk boleh berperan serta dalam pemulihan manusia, pemulihan seluruh ciptaan, sehingga damai sejahtera-Mu dirasakan bersama, khususnya bagi bangsa kami ini.
Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing dalam naungan kasih-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga pada saat ini gereja-gereja-Mu dalam pelayanan yang dilakukan melalui media apapun. Biarlah tetap menjadi berkat dan menjadi bagian dalam karya-Mu. Juga pelayanan di GKJ Dayu ini, berkatilah Tuhan, agar boleh dirasakan baik bagi seluruh warga GKJ Dayu maupun bagi sesama warga gereja lain maupun juga saudara-saudara kami di luar gereja. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan persembahan pada saat ini. Berkatilah Tuhan, sehingga persembahan ini benar-benar jadi sarana dalam karya-Mu, khususnya bagi pemulihan ciptaan. Berkatilah juga kehidupan kami, agar kami senantiasa dilayakkan untuk mempersembahkan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua doa ini di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah menjadi doa kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kepada Bapa. Kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Pujian 181, bait 1 dan 2. Turunlah seperti zaman dahulu. Turunlah seperti zaman dahulu, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, berdiamlah di dalam hatiku. Roh Kudus, lihat betapa hatiku rindu menanti saat kedatangan-Mu. Berilah kami api dan kuat-Mu, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Berilah kami roh yang melepaskan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus. Bukakan rantai belenggu setan, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Buangkanlah tirai yang merantau, yang mencerai kami dari Tuhan. Biar kami bersatu padamu, ya Roh Kudus, Roh Kudus. Saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan ibadah kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa mengingat bahwa kita adalah
gambar dan rupa Allah. Dan Allah menghendaki agar kita melibatkan diri, terlibat dalam pemulihan ciptaan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Surga